nikah di konang rege, ya sadaya konang rege apalun nikah. Tapi tidak dicatat. Itu nikah siri debet-debetnya, bukan nikah agama kali ya. Kusim goreng diluruskan. Bukan nikah agama. Ketika nanti sharing pengalaman Bu Helmi dengan Akang Teteh, andai kata ada yang janggal, tidak dimengerti, penasaran, bertanya bebas ya. Ngacung lah melalui seterapnya. Malam Bu Helmi mau kami panggilan ngacung, naroskeun aya riweuh di Bu Helmi ya Bu. Riweuh dari Allah. Alhamdulillah. Itulah seputar suscatin 3 materi. Yang pertama ini, yang kedua nanti sama Pak Dadan, yang ketiga terakhir di Bu Helmi atau Pak Undang atau Pak Yayan yang membawakan tentang cara mengenal rumah tangga. Sebelum abdi mengker, kemarin badai ngapain anu teh mukhtar ya. Urang bieu Ada yang mau ditanyakan? ke berdiri kemerdekaan lagu kebangsaan Ya. Nanti komitmen dengan pembulu juga jamnya padat, pembulu kan nanti ada yang tugasnya padadan. Silakan nanti jam berapa dia dengan padadannya nanti ketika akan nikah juga kalau bisa dan ketika akan nikah nanti mohon maaf saksi itu kan 2 orang diangkat jadi saksi ya. Mohon maaf, angkat saksi yang mereka betul dituakan oleh kita. Istilah kampung senapi mana halus agama lah ya. Kita mengangkat saksi sahawaya di teman orang, minuman orang yuk di pegawaian, tapi mohon maaf agama berulang kali. Ketinggal jalan kaca misalkan mohon maaf. Masalah hati kan kita tidak tahu ya. Orang dulu harus dulu ya. Tapi orang suka hukuman tahun di bawah akhir harga bulannya. Ketika kita angkat saksi, angkat saksi yang betul agama. Karena saksi itu rukun kita katanya. Terus ketika kubur nanti dan kubur boleh bahasa Sunda, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab, tetapi yang dimengerti oleh pelaku pernikahan, pengantin hati, wali hati, saksi hati. Yang bahasa Jepang ada, tapi walinya apa itu saksinya buat saksi apa? Jangan dipakai lah. Yang penting dia menurut semua orang. Pak, saya mau bahasa Indonesia boleh. Pak, Sunda boleh. Bahasa Arab sudah umum insya Allah boleh. Ya, tentang yang bahasa aneh kayak Pak Kumpul dulu rumah bahasa Jepang itu ya. Kemudian andai kata dalam pernikahan mohon maaf ada sebagian pemahaman yang insya kita saling menghormati, tidak dalam saling menyalahkan, masing-masing insya Allah betul dan ada kasarnya. Terkadang ketika menikah ada sebagian pengantin wanita yang dihadirkannya di ruangan sebelah, tidak dihadirkan di ruangan yang sama. Untuk efisiensi waktu, kalaulah bisa dan memungkinkan, dihadirkan dalam satu ruangan, biar posisinya di belakang aja. Biasanya ruangan seperti ini kan pengantin, ini pengantin, ini wali. Di sana kan orang tua ngajajar. Nah, untuk pengantin wanita andai kata dia tidak disandingkan di samping suami calon suaminya, boleh, tapi dalam ruangan itu bisa di belakang dengan orang tuanya, dengan kakaknya misalnya. Untuk apa dihadirkan di sana? Pertama, biar saksi mengenal pengantinnya. Yang kedua, biar Pak Penghulu dalam pemeriksaannya cepat, dia efisiensi waktu, kalaulah memungkinkan seperti itu ya. Nah, begitu. Silakan sekarang bagian Pak Dadan untuk lebih jelasnya nanti beliau yang akan memaparkan perihal tentang aturan dalam pernikahan. Enggak Pak Dadan. Atur nuhun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yos ya, santai saja.
kadang kumplit sareng calonna teh henteu aya nu henteu Tadi ditunggu ya. aduh sareng henteu kamana si anak aduh tubing kumaha tuh ayeuna jarak tubing kagak ya masih kerja sama kerja di mana kerjanya gulung sate oh ini yang lain komplit ya, yang lain komplit ada calonnya. Ini udah berkas semuanya, udah berkas, nggak ada kesalahan. Ada yang salah. Yang Hendrik mana? Hendrik tidak pakai K? Tidak. Tadi di dokter Hadir. Akta lahirnya di mana? Akta lahirnya Udah Hendrik betul. Ya. Hendrik. Akta lahirnya ada. Biar Bu Fauzan udah dikasih tahu ya, kenapa harus sesuai akta lahir, kenapa ini sampai ditandatangan dulu yang udah nih, musim kuring namanya dicek, alhamdulillah nih, ini kan harusnya dengan wali, ya. Kenapa ini harus sampai beres? Ini daftar pemeriksaan nikah, piraku ditawisan kos akad nikah, kan ke hartos. Ini mah sebelumnya. Sementara yang terjadi sampai saat ini adalah kebijaksanaan. Semua digiwing pas nikah teh nawisan teh banyak tuh ya. Padahal ini nggak boleh. Nikah itu hanya membawa akta dan membawa buku nikah, cuma dua sebetulnya. Jadi rekip petugas teh dan ketika akad nikah hanya nyocokeun wungkul. Petugas teh hanya ngayakinkeun, oh ini nih yang Pauji mana? Oh ini betul Pak Uji, yang calonnya siapa lagi? Calonnya Aliasania ya. Betul ini, itu hanya gitu aja, walinya betul. Nah ini sebetulnya nggak boleh dibawa, ini hanya di kantor. Gitu ya. Ini kusim kuring bagian aturan anak. Jadi sementara ini pemerintah itu udah betul, aturan itu udah komplit. Oke, lamun si anak hadir boleh tidak? Tidak. Usaha. Ini udah ada Bu Helmi, tolong pinjam akta yang udah. Itu udah dipikirin sama aturan. Walina teh hadir aya. Calon pengantin pamengketna teh hadir aya, bahkan ijab kabulnya juga bisa diwakilkan. Ini udah ada di sini komplit. Apabila calon pengantin tidak hadir, wakilkan siapa? Suratnya ada. Jadi semua aturan itu udah diperhitungkan segala macam kejadian. Contoh satu ya, ini sebelum ke aturannya aja. Aturan itu hanya selintas, simkuring yakin. Ini dia teh tos daripada Kak Katun Artos ya. Sigana menikah Katun Artos menikah Katun HP. Hah? Meningkane ulah bukan. Meningkane Kak Katun Artos asal dina HP aya artosan kan gitu ya. Ayeuna mah udah ada kan pakai Brimo, pakai apa, meningkatnya gitu. Jadi artinya sekarang ada dalam genggaman segala rupi ya. Tapi jarang ketika seseorang yang mau nikah muka-muka aturan. Simkuring yakin jarang lah. 1 2 paling anu muka masih. Betul tidak aturan pernikahan itu apa? Apakah aturannya sesuai dengan fikih? Tidak. Apa aja syarat-syarat seorang calon pengantin laki-laki kan sigana mah jarang ya muka ya jarang. Sim kuring ge pada di KUA sok muka teh di KUA sana di KUA mah moal sim kuring ge. Nah, semacam begini ini N3 N4-nya udah ada yang ditandatangani semua udah. Surat persetujuan. Punten pisan ya, ini satu aja yang Pak Uji nih. Ya, kalaresan. Nah, ini tuh alhamdulillah N4. Persetujuan calon pengantin. Nah ini alhamdulillah tuh udah bagus, sudah ditandatangani. Berarti kawa udah yakin si AA udah dipaksa nikah kasih Neng, si Nengnya juga tidak dipaksa nikah. Piraku tos akan nikah ieu ditawisan kan teka tos dua nana geus akad, namanya ditawisan. Nah disebutkan nu tadi kusim kuring kebijaksanaan. Ya. Nah ini harus. Kenapa? Sebab aturan Undang-Undang Nomor 174 itu salah satu ajasnya ajas kerelaan, tidak boleh ada paksaan. Dan ajas kerelaan itu adalah sesuai dengan fikih. Ketika ada paksaan maka masuk kepada
fasid dan tidak sah pernikahannya. Ayah gitu Pak menikah dipaksa, ayah nak. Ayah tak ayah. Ayah nama tos macakal. Ayah nama tos milariah nyalira, upun kapungkur mohon gitu. Sana siapa bohong, sim kuring wae kupun bapak ya, kapungkur ditaraskeun. Bisi teh boga calon dek dipangangankeun ku bapak. Baheula mah gitu. Mana nama kan gengsi dipangalirankeun milariah nyalira, ya. Tapi bukan berarti kepercanten bahwa dua anak saling menyukai dan ridho untuk menikah. Dalam perbuatan hukum yang diperlukan itu adalah alat bukti, bukan saksi, ya. Awas, alat bukti. Sehingga pernikahan adalah sebuah proses perbuatan hukum. Maka yang harus diperlukan adalah alat bukti pernikahannya. Nah, ilustrasinya semacam begini, Wamiku Simkuring disebatkan. Ini siapa namanya? Nadi dengan siapa? Nadi Latipan ya, yang akan menikah di Balai Katresna. Balai Katresna di mana? Ciroyong. Oh itu Ciroyong jalur Samarang. Iya. Nadi dengan Ranti, ini contohnya nih. Nadi dengan Ranti orang mana Ranti? Kondang Rege. Orang di dia orang tetangga sabelah. Nikah di Kondang Rege, ya sadaya Kondang Rege apalun nikah. Tapi tidak dicatat. Itu nikah siri debet-debetnya. Bukan nikah agama kali ya. Kusim goreng diluruskan. Bukan nikah agama. Disebutnya dengan nikah siri. Kenapa? Kalau disebut nikah agama, maka nanti di KUA nikah apa? Nggak ada nikah negara, nggak ada. Sebab Undang-Undang Nomor 1 menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, makanya di KUA juga merujuknya kepada aturan agama. Aturan agama yang sudah diambil alih oleh negara, yang sudah diadopsi oleh negara baru satu. Hukum perkawinan. Bila itu percantan buka Undang-Undang Nomor 1, buka kompilasi hukum Islam, itu di dalamnya semua sama dengan fikih munakahat. Makanya salah besar ketika ada yang menyebutkan kita mah nikah agama heula lah. Oh berarti nanti logikanya mafhum mukhalafatnya di KUA itu bukan nikah berdasarkan agama. Upami gitu tidak sah nikahnya, upami punya anggapan begitu. Ya, banyak cacat hukum sebetulnya yang kita langgar dalam satu pernikahan. Kita anggap bahwa itu lah penting masalah kan karena itu, padahal dalamnya terdapat banyak cacat hukum. Nah, tadi contohnya kesim guring. Nah, si Ayang si Neng nikah di Konang Rege. Nikahnya secara siri. Apalun sa Konang Rege. Betul ini suaminya, betul sudah melaksanakan akad nikah. Kuat mana dengan nikah di KUA hanya 5 orang yang datang sesuai dengan rukun nikahnya. Si Neng, si AA wali nikah bawa 2 orang saksi. Sama KUA dikeluarkan bukti pernikahannya surat nikah. Kuat mana? Diketahui oleh satu kelurahan dengan tidak diketahui tapi punya buku nikah. Nah, itulah kenapa pernikahan harus dicatat. Perbuatan hukum itu yang pertama adalah alat bukti menguatkan perbuatan hukum tersebut. Saya kan orang masuk nguping gitu geningan ya di TV, sanes ngau iya dia tangkap di sini ada yang sarjana hukum lah udah tahu. Ini udah masuk kategori perbuatan pidana. Kenapa? Sudah memenuhi 2 alat bukti. Saksi itu hanya menguatkan alat bukti. Ramana misalkan ngeluarkan surat pernyataan betul ini suami istri. Iyo Ramana ngeluarkan bakal kacau semua. Kacau. Yang pertama kacau, yang kedua mudah dipalsukan. Makanya negara hadir untuk melindungi warganya. Karena perbuatan hukum maka negara harus ada mengeluarkan alat buktinya. Dan itulah salah satu faedah tujuan dicatatnya sebuah pernikahan. Padahal nggak ada kan zaman Nabi. Berarti bid'ah. Yo, kan gitu. Ya, berarti bid'ah. Tapi itulah dinamika perbuatan hukum, dinamika sebuah hukum.
Kalau kita menginduk hanya kepada fikih, maka akan juhud tidak berkembang. Nah, itulah perbuatan hukum yang diambil oleh Islam. Kita selalu menyediakan semua aturan supaya manusia akan terus dilindungi setiap perbuatan hukum. Nah, gitu ya. Nah, urang mah pan dikaluarkeun ku negara sanaos berbentuk buku, maka itu berguna bukan hanya di antar desa dengan desa, kecamatan dengan kecamatan, di sebuah negara, bahkan keluar negara pun diakui. Kan mobilitas orang mah tinggi sekarang mah ya. Jarang abdi mah da moal ka mana bade calik enggak. Punya kendaraan belenyeng satu kali, belenyeng satu kali. Gimana kalau satu kejadian, ini naudzubillah min dzalik. Gimana kalau satu kejadian ya, karena si anak misalkan nih kerjaannya kesana kemari, dapat musibah. Ada mau asuransi, misalkan tidak punya buku nikah, sanaos konang rege apaleun dapat moal. Nah itulah. Sekarang diperlukan panduan atau nabi alat bukti. Apakah cukup dengan buku nikah? Tidak. Awas. Yang pertama yang tadi undang-undangnya dulu. Makanya dikeluarkan yang pertama aja tahun 60-an undang-undang pernikahan itu udah ada. Nah, yang kuat yang terakhir undang-undang nomor 174. Bahkan itu ada 3 perombakan undang-undang nomor 174. Satu dari segi usia. Dulu si Neng istri itu hanya diperbolehkan 16 tahun boleh menikah. Ada yang menggugat itu orang Indramayu 3 orang tuh. Ya, perempuan, 3-tiganya ibu-ibunya. Jadi disamakan sekarang 15 tahun untuk istri, pemegat 18 tahun. Yang kedua, masalah perjanjian pernikahan. Dulu perjanjian nikah itu hanya dilaksanakan sebelum pernikahan. Sekarang tidak. Sebelum dan selama ikatan pernikahan, perjanjian nikah bisa dilaksanakan. Apa aja perjanjian nikah? Hanya mengenai urusan harta, bukan yang lain ya. Awas, perjanjian nikah dalam undang-undang hanya mengenai harta, bukan yang lain. Enggak bahaya atau misalkan, iya perjanjian abdi mah sebulan sekali we kita ya tepangna, enggak bisa itu perjanjian. Enggak masuk, hanya masalah harta. Nah gitu. Jadi undangan dulu. Yang kedua, apakah cukup dengan undang-undang? Tidak. Harus ada lembaganya, sebab kalau tidak ada lembaga, siapa yang mengurusinya kan jelas. Oh ini diadakan KUA oleh negara. Makanya KUA itu per kecamatan diadakannya. Dan bukan milik orang KUA. Kada simkuring mah izin pageto Bu Helmi pensiun ngalihkan. Ini milik warga kecamatan Garut Kota yang berkepentingan mengenai bidang keagamaan, maka di KUA bukan hanya nikah. Mungkin pilih didefinisikan lain KUA, kantor urusan AWW, urusan kawin we ngumpul ngurus. Enggak, ada 10 tupoksi ya. KMA 2016 tuh di 10, di sini belum ada di sini. Termasuk masalah si halal ya, masalah si halal, masalah kemasjidan, masalah keperwakapan. Itu bawa produk halal ini nih yang petugasnya nih Bu Helmi yang punya apa itu kan produk rumah tangga ataupun makanan itu sekarang wajib ada sertifikat halalnya. Ini Bu Helmi bagiannya yang mengeluarkan nanti segala macam aplikasinya ada. Ini belum ada di sini ya. Nah, apakah cukup ini aja lembaganya sama undang-undang? Enggak. Petugasnya pun disiapkan. Jangan setiap orang KUA berhak menghadiri pernikahan dan menandatangani akta ini. Ini 2. Siga upami sim kuring nyebatkeun mah aya nu profesi guru di dia. Aya guru ya, guru. Guru di mana? SMK. SMK mana? Al-Hikmah. Biasa ngajar di SMA genep tuh. Biasa tuh, enggak. Atanapi engke misalkan nih ketika sama Allah dikasih turunan ya ngajajakeun ka sakola ka SD ka TK guruna teu aya ada abdi guru SMA piraku tuh bisa ka SD asup ke SD biasa tuh enggak bisa.
Apakah yang punya gelar dokter bisa memeriksa tiap orang? Enggak, harus ada surat izin. Termasuk orang KUA. KUA itu ada tipologinya. KUA Garut Kota tipologi B hanya 3 orang yang berwenang untuk menghadiri pernikahan. 3 orang, yang lain nggak bisa. Bahkan pasal 17 PMA yang baru, ya nomor 30 2025 sekarang yang baru, itu ada klausulnya. Pernikahan akad nikah dilaksanakan di hadapan penghulu. Maka kalau tidak di hadapan penghulu, maka cacat hukum. Bagi orang yang hukum mah tahu ini cacat hukum bahaya. Melanggar hukum formil. Materinya betul, rukun nikah betul, komplit. Tapi secara materi, secara formil bahaya. Kan gitu. Tapi khusus di Garut mah hese, wayahna. Terus terang, ya upami di kabupaten lain itu udah melalui aplikasi, gak mau dihadiri sama yang lain kecuali sama penghulu. Makanya di sana diatur sama penghulu jamnya berdasarkan aplikasi. Ini si A ini nih mau nikahnya jam 8. Hari apa? Hari Minggu misalkan. Oh jam 8 gak bisa. Ini bisanya jam 10 bayana nu. Itu si ganu ka dokter. Si ganu kan harus antri berdasarkan aplikasi. Ngambil nomor antrian. Oh iya jam seanu bayana nurut. Tapi rata-rata penikah mah alim hoyong jam 8 geus ngetang. Lamun teu jam 8 ke wayahna kada diulang deui akad nikahna. Rata-rata gitu di Garut mah. Makanya SIM kuring akhirnya angkat tangan. Sebab kan gini aplikasi itu ya, ini kelarasan proyektorna reksa. SIM kuring dikasih tahu sekarang nggak ada yang manual, semua aplikasi. Jadi di Kementerian Agama itu ada SIMBI, Sistem Informasi Manajemen, semuanya di sana lengkap. Nah SIMBI itu terbagi ada SIWAK, masalah wakaf, sistem informasi perwakapan, ada SIMAS masalah kemasjidan, ada SIMKAH masalah sistem informasi manajemen pernikahan. Dalam SIMKAH itu orang petugasnya udah masuk 3 orang, nggak bisa yang lain. Kemudian jadwalnya tertera, limit waktunya cuma 1 jam. Kalau 1 hari ada 9 dibagi 3 orang penghulu, maka yang pertama kebagian jam 8, kedua kebagian jam 9, kedua kebagian jam 10. Dari jam 7 mahnya hawatos piraku candang dosna naon kudu geus akad. Keun jam 8 yang mulainya. Upami muda waktos ieu saranna mah bekat biasa. Tapi rata-rata aralimeun. Nyatana sami jam 8, jam 8. Sementara waktosna kan bentrok. Pasal 16-nya PMA yang baru kemarin kan rame di TV, bahkan ada YouTube. Pernikahan Januari tidak boleh di luar. Itu ada ya? Ya. Itu dirombak lagi aturannya. Padahal tetap klausulnya atas permintaan yang bersangkutan dan persetujuan dari kepala KUA maka boleh dilaksanakan di luar KUA pernikahannya. Nah itu apa? Lamun teu disajui kumaha? Pak, anggrek ke abdi mah yang di bumi, abdi tos nyawa gedung, wah apa baliwet. Ayeuna kan eleh KUA. Elehan we gitu ya. Elehan. Eleh we wayahna. Komo Pak, abdi mah hoyong jam saanu. Tanggal saanu wayahna tos balanja bade kumaha cobi. Upami berdasarkan to aturan, diri teu percanten, silakan taroskeun kanu kabupaten yang lain. Pilih ya, keluar Jawa dari dulu. SIM kuring rencangan nikah di Jawa, pengen hari Minggu kata petugas Jawa, orang Jawa, ini harus hari Kamis, nurut ke Kamis. Upami di dia digitukeun kumaha, wayahna enggak boleh nih nikah tanggal berapa? Tanggal 9, besok enggak boleh. Ketika daftar, oh tanggal 9 udah penuh jadwal petugas. Nanti aja jam tanggal 10. Nurut moal. Wah, apa terus ngetan? Kok semanjar gedung bae kumaha. Jadi di Garut itu ada lagi kebijaksanaan. Wayahna SIM kuring sok menugaskan orang lain. Tapi bukan sembarangan. Kenapa? Sebab membawa akta. Ketika ini hilang, maka SIM kuring nu kenana. Ya, SIM kuring nu kenana akta ini. Ketika ada permasalahan di lapangan, SIM kuring nu kena. Da SIM kuring nawis mengeluarkan surat tugas. Yang tadi
ada Pak Ujang, Pak Ahmad Setiawan Susanto. Pak Ujang bayarna. Iya pengenna jam 8 we ku abdi moal ka Bujang. Anu hiji di Korem, anu hiji di Alaira piraku kada udah pebelecetan kitu. Wayahna Pak Ujang hadiran yang Korem boleh. Tapi Pak Ujang teu tiasa, abdi moal tiasa. Nugaskeun yang lain enggak bisa. Nah gitu ya. Ya wayahna biring nanti ada petugasna bukan penghulu wayahna. Labongan di Garut mah ngaretangna sami. Pinter matematikana tengah-tengah teh sami we sakitu jam 8 di Garut mah. Nah gitu. Jadi wayahna. Nah, terus apakah yang diatur hanya 3 itu? Enggak. Termasuk biaya juga sudah diatur. Tahu berapa biaya yang dikeluarkan bayar ke negara? 600. Kenapa harus bayar? Padahal kan harusnya negara hadir. Nggak harus bayar, harusnya kan. Kenapa harus bayar? Di mana nikahnya? Di kopi-kopi. Topi-topi. Di luar. Ini yang Pahmi. yang pahmi iya. Kenapa harus bayar? Karena nikahnya di luar. Kalau nikahnya yang disediakan oleh negara di kantor di sini maka tidak harus bayar yang Rp600.000. Kan gitu, dari disediakan ku pemerintah segala rupana ge. Ngan wayahna bongana hayang di luar, wayahna bakal kena cas oleh negara. Bayarnya ke KUA? Bukan, ya. Larasnya bayarnya nggak ke KUA kan? Langsung pakai billing ke Kementerian Keuangan via Dirjen Bimas Islam bayar. KUA tidak boleh menerima titipan yang Rp600.000. Ah gitu, jangan sadayana diatur oleh negara. Upami teu kitu bahaya. Wah, pabeulit we engkena. Ayeuna we kan banyak kasus yang nikah siri. Pak, da abdi kabungkur tos bayar seukian. Jangan pabeulit kan. Yang dirugikan siapa? Bukan petugas, tetap masyarakat. Ya uang keluar, ya anjeunna waktos kadang nguruskeun deui. Barusan juga ada yang konsultasi, udah punya anak, nikahnya 2022. Bagaimana ke pengadilan isbat? Oleh pengadilan ditolak isbatnya. Awas, KUA itu hanya mencatat 2, pernikahan yang belum dilaksanakan dan pernikahan yang sudah dilaksanakan berdasarkan penetapan sidang isbat dari pengadilan agama. Di luar itu KUA nggak boleh mencatat. Itu. Gimana kalau ditolak kayak tadi? Sebab pengadilan tidak boleh melanggar undang-undang. 1, usia pernikahan. Keduanya status. Nah, misalkan ya, ada seorang laki-laki yang belum bercerai secara resmi. Kan diurang mah kitu, cerai we heula lah. Keun we pas butuh kakara ke pengadilan nguruskeun akta cerai. Lami deui geus aya nikah heula siri. Wayahna tu pengadilan ditolak tidak bisa. Kan gitu. Bagaimana jeung tos punya anak, wayahna tajridun nikah. Udah tajridun nikah nanti ke pengadilan penetapan asal usul anak. Itu kan yang rugi siapa? Masyarakat. Ya keluar uang kuno petugas yang tidak bertanggung jawab, uangna pinta ageung. Bari anger kadang nguruskeun nyalira. Nuju bulan madu kaganggu pan kadang urus ke pengadilan. Pabeurit. Makanya sudah diatur oleh negara biar tidak ada yang dirugikan. Tuh ya. Tuh kusim goreng dirugikan. Billy dina hiji waktos tahun kemarin ada 6 orang. 1 tahun 2 kali KUA disidak oleh Irjen langsung. Ya, Irjen. Dan itu ditelepon. Ini kan dipinta nomor telepon, dipinta email ya. Nanti Billy aya nelpon wayahna. Biasana sok istri menelpon nanti. Nu gadis biasana sakaya pamungkat aya istri. Kan kemarin 6 orang yang ditelepon 2024. Ditanya betul, ini yang siapa? Ini contohnya nih yang Zulkifli ya. Nah, nanti bisa aya nelpon nomornya biasanya suka dipinta nomor 1 ya, calon istrinya atau calon suaminya biasa yang dipinta. Kalau nanti ada yang nelpon, ini betul namanya Zulkifli, betul nikahnya kapan? Siapa calon istrinya? Dia tanya biasa gitu. Nikahnya di mana? Berapa bayarnya? Ditanya, Pak bayarnya 1,5 juta atau 1 juta lebih. Nanti ditanya ke siapa bayarnya? Wah Pak, ke petugas KUA yang pakai kacamata, simkuring dan kena.
Tapi kalau ditanya saya bayarnya dibantu oleh petugas kelurahan atau enggak, itu nggak akan kena. Tapi tahu berapa yang dibayar, ya nggak tahu, nanti anggar kena KUA yang disalahkan karena tidak transparan. Itu betul ya. Abi nikahnya, saya nikah di kantor, berapa dipinta, nggak biaya, tapi ngasih juga dari itu mau untuk ihsan. Tapi bukan ijab kabulnya, bukan biaya nikah, bukan. Itu ditanya dan nanti mohon bantuan. Biarin bilangin aja berapanya, gimana petugasnya hadir pada waktu akad hadir. Bilangin aja semua. Itu nanti untuk IKM, indeks kepuasan masyarakat. Nanti mudah-mudahan KUA Garut Kota bisa naik jadi KUA revitalisasi masuk. Nanti mau kursi kararia diganti yang baru. Gitu, harus naik dulu tingkatannya baru ada bantuan dari atas. Upami anggar kene mah kieu banyak aduan ke masyarakat dari masyarakat. Sekarang kan mudah. Aya naon tinggal ngadu ka Dumas, adukan saja silahkan, bebas sekarang. Udah terbuka lah. Adukan saja gimana beda jeung dulu ya. Dulu sekarang udah terbuka, yang dirugikan silakan ke Dumas adukan. Nanti tinggal KUA ada yang panggil, gak apa-apa, udah biasa. Ya. Jadi masalah pernikahan itu bukan hanya ke pusat. Kemarin aja kan nguruskan dugi ka Polda Jabar. Itu masalah pernikahan ribet, nah Kapolres mah seberapa kali. Itu masalah pernikahan. Nah, makanya SIM goreng atas nama KUA apresiasi ini yang udah hadir ke sini. Mudah-mudahan janten kurang saling tepakeun ya, saling tepakeun ketika ada yang tetangga, keluarga, udah nikah ulah siri lah, babari nanti yang rugi tetep kita saja, kita deui nu rugi mah capek mah. Lebih baik kita urus dulu. Ketika tidak ada pengetahuan silakan konsul ke KUA, nggak usah minta antar ke siapa-siapa, datang aja ke sini. Ini kan KUA itu milik masyarakat, masa menehese dan dongkap kadieu teu ditagih, wayahna bayar parkir lah, masuk wah enggak, silakan. Mau tanya apapun boleh. Ketika saya misalkan petugas KUA ada payah bisa menjawab, dijawab. Kalaupun enggak bisa nanti disarankan ke siapa yang bisa. Ya, enggak harus enggak, silakan. Jadi aturan pernikahan itu semuanya sudah dimodifikasi sesuai dengan situasi dan kondisi. Insya Allah upami sesuai dengan aturan, maka tidak ada yang dirugikan semuanya itu. Biasana anu hoyong eta teh hoyong jalan cepat wae. Pak, nomor 3 hari daftar ada yang nikah engke. Wah, payah dispensasi dulu ke kecamatan. Aturannya begitu. Harus ada izin dari camat yang punya wilayah. Nanti nomornya masuk ke aplikasi. Pak, Abdi mah belum ini statusnya cerai mati. Mana ini KTP? Akta kematiannya belum punya, belum. Buat dulu akta kematian. Jadi disesuaikan dengan aturan. Upami urang tos biasa mah moal aya istilah dipersulit. Ya. Kita ingat semua bahwa kita harus punya dokumen resmi untuk keluarga. Ayeuna kan di Indonesia sedang menuju satu database. Ya, kapan nguping. Nanti tim mau sesuai dengan nih, ya. Nanti bisa jadi surat nikah ke depan, makanya hati-hati. Ketika nanti sama Allah dikasih turunan, membuat akta lahir anak, hati-hati samakan dengan akta lahir nama ibu bapaknya. Itu dina kakak samikeun, ulah dugi kakak sering ka dieu, anu A nu pangageungna nami ramana disingkat. Anu kadua nami ramana dipanjangkeun jeung nami ibuna. Pabelit. Udah apabila sudah masuk ke akta, maka yang bisa merubah hanya pengadilan. Akta lahir yang bisa merubah pengadilan negeri. Ketika akta nikah yang ada perubahan nama pengadilan agama nanti. Kayak pengadilan negeri nanti berdasarkan perubahan nama dari pengadilan negeri. Yang langsung ribet. Makanya hati-hati ke depan ya. Ulah dugi ka capek deui. Siapkan dari sekarang dokumen resmi keluarga. Nah, nanti kusim goreng dikasih tahu lah, punten pisan. Daya wae nama ada wae pemalsuan ya. Mudah-mudahan buku nikah tidak ada yang dipalsukan. Sekarang masih banyak
Tapi insya Allah nuka kuping kusim kuring buku nikah mah belum ada yang memasukkan ya, belum ada. Nanti yang dikasih ketika sudah beres akad nikah, yang dikasih itu buku nikah biasanya eta nu anu lazim ku urang didengar mah buku nikah ya. Itu disebutnya kutipan akta nikah sebetulnya mah. Atau nanti disebut dengan surat nikah. Jadi yang dikasihkan itu adalah kutipan dari sini. Jantan asli nama ayah di kantor. Kade, pilih Pak buku nikah mu abdi ical ku mu abdi kedah nikah deui kata-kata. Upami nikah dia mau kedah gentos atau calonna suamina ya, enggak usah sebab akta nikahnya ada di kantor. Nah, bilih ical ya, atanapi bilih kaduruk, atanapi bilih kacanak banjir, semacam gari banyak. Nah, yang dikasihkan itu adalah buku nikah, atanapi surat nikah. Kekuatannya ada 3. 1, nomornya sekarang 16 digit. Awas, nggak ada kayak istilah dulu sehingga nomor surat 200 garis miring nggak ada. Jadi lamun nampi anu karar itu pilih ya, aya wargi nampi tinggali baru surat nikah tinggal. Nah, anu warna kieu. Berarti ini udah palsu bisa dikatakan. Bisa jadi itu surat nikah orang lain ya, dikasihkeun. Itu bisa jadi kemarin kita apalin teu pakai aplikasi, itu palsu. Kedua bisa jadi pakai tulis tangan. Sekarang bagi KUA-KUA yang udah levelnya di kota itu semua pakai printer pencetakan. Nggak ada yang pakai tulis tangan. Yang kedua kekuatannya di surat nikah itu ada nu bolong-bolong di bawah ya. Dulu mah jelas bolong-bolongnya, sekarang nggak kayak kujaru. Ini nomor korporasi. Nah, sejak bulan Oktober kemarin 2024 buku nikah warnanya hijau duanan nama. Ulah yang coklat ya. Pamiti Oktober sebelum nama coklat hiji, hejo hiji. Biasana ayo dipoto pas beres nikah teh anu hejo mah ku istrina, anu coklat ku suamina janten benten kata awis. Aya nama hejo duanana. Anu coklat teh si aku sireum, berarti dos duanana hejo. Nah, sama nomor korporasinya dulu itu sama 2 buku dikasih ya 2 tetap. Pilih anu ngasih hiji taroskeun hiji deui. 2 buku itu nomor korporasinya dulu mah 1 sebelum Oktober ke sana. Nah, semenjak Oktober ke sini itu jadi 2. Biasana anu pamegat genap, anu istri ganjil. Misalkan akhirnya 70, anu hiji 7 hiji. Ya, pilih aya anu hiji 70, anu hiji 75 taroskeun. Berarti itu kesalahan cetak punya orang lain. Ya. Nah, yang ketiga ada barcode ini. Nih, barcode ini nih. Di surat nikah itu, di nagedengan tawisan kepala stempel ada ini barcode. Nah, barcode ini beda dengan barcode yang lain. Barcode makanan atau napi yang biasa ngisi My Pertamina ada? Nah, itu Alma Pertamina cobi di-scan pakai HP nggak bisa keluar. Ini bisa. Kenapa? Ini untuk pengamanan. Barcode ini tiap mau nikah benten. Awas, ya. Dan nanti minta nih, ulah dugi ka kieu beres akad nikah, biasanya ada sok mertuana. Si surat nikah mah ku bapak simpen ya surat nikah. Dan ge diperyogikeun dalam pas gaduh putra. Pak, mana surat nikah nu abdi pasti gitu. Dicepeng ke sepuh. Nah, nanti mah minta bantuan. Ya, untuk tadi IKM buku nikah ambil dulu, cek dulu. Barcode ini dicek, di-scan pakai HP. Bisa keluar. Kalau tidak keluar datanya karena ada 2 ini sensitif, bisa jadi tintanya baru, bisa jadi tintanya udah lama printernya. Nah, makanya KUA suka mengeluarkan kartu nikah. Ada kartu nikahnya Pak Ujang? Kartu nikah. 1 kartu nikah, ya. Di kartu nikah sama barcode-nya. Itu kartu nikah untuk mengantisipasi surat nikah pilih ical. Dia ngalih di Canak Damel ke Bandung, gibing surat nikah. Nanti mah surat nikah simpan. Kartu nikah itu di Canak mah. Atau napi si orang mana ah? Samarang. Di Canak ke Samarang. Surat nikah di situ ngalih deui, bisi hilang. Surat nikah simpan, kartu nikah yang di Canak. Nanti di-scan dulu pakai HP.
nanti keluar isi dulu 10 pertanyaan, cuman ya tidaklah mudah, cuma tinggal keluar nanti nama suami ada, niknya ada, awas. Nama istri ada, niknya ada, nikahnya di mana? Ini misalkan di sana terteranya nikahnya di kantor. Nanti tanya yang 600.000 kemana? Tanyain. Jadi kapendak, bakal moal aya nu ngabohong, kapendak kakak kumaha. Ya, nah gitu. Tapi dikasih satu ini wayangnya. Nah ini, ya. Ini kartu nikahnya. Makanya fotonya ieu baragus teu. Hah? Habis si awon, kapan sim kuring ya gaduh KTP awon hayang digentos komo ieu saumur hirup. KTP SIM mah 5 tahun ya. SIM mah tiasa jadi foto bagus deui. Ieu mah moal tiasa diperpanjang. Angger asa gede kieu nya, angger moal tiasa diperpanjang. Tiasa. Nah gitu. Insyaallah lah. Tapi kan sekarang banyak yang online ya, daftarnya harus online. Ini yang suka didaftarin sama petugas kelurahan. Pas diedit sungguring rada males ngeditna asayana we wayahna. Pas ada foto nate dipoto dina mejana jeung mejana. Eta mah sambil robah heula ku sungguring wayahna. Aya anu istilah nama Agung Tuing sampai ke kahanap itu sampai diedit dulu. Upami aya waktu ngeditna. Makanya nanti ke petugas hati-hati ketika memasukkan pribadi fotona nu bagus lah ya. Nah, ini dikasih satu, nanti dicek ini barcode-nya sama. Ya, barcode-nya sama. Apakah bisa nyetak sendiri? Bisa. Nanti di bawahnya ketika udah kebuka, download kartu nikah silahkan cetak sendiri. Kalau pengen 2, pengen 3 boleh. Di sana bebas. Cuman nggak ada belakang, ini khusus hanya KUA Garut Kota dengan KUA Tarogong Kidul ge benten belakangna. Ya. Dan baru tak cuma 2 ya. Garut Kota sama Tarogong Kidul ya, cuma 2 KUA. Tuh, udahlah, nggak ada yang ditanyain masalah aturan, cuma segitu. Mual sadayana, insya Allah. Dasim kuring yakin di sini nikahnya tidak ada yang dipaksa, ya. Mau yang kabur waktu nikah. Oh, bioli sim kuring ngalaman. Pada akad nikah pas menuju hadiran istrinya di sana kabur ke Bogor. Nah, imat mau aya nya, mau aya. Awas, ketika ada perubahan ulah kirang 3 hari sebelum acara ini tanggal 9 misalkan ya. Nah, paling telat besok. Upami ada perubahan tempat misalkan ya, perubahan jam, itu masih tahunya besok. Margi yang tanggal 9 udah dicetak tuh, besok itu udah dicetak. Jadi KUA Garut Kota itu 3 hari sebelum udah dicetak. Kenapa? Moal kabujeng nyetakna dinten Jumat nyetak kalau Sabtu Minggu moal kabujeng. Mari langsung Sabtu, Minggu, Senin udah langsung dicetak. Padahal aturanana serat nikah dikasihkan setelah akad nikah. Ya. Upami kitu kan kedah nama anu nikah Minggu, maka Senin kadinya serat nikah. Keaturan nama, tapi kan karunya hoyong difoto, di pelaminan, makanya besok dicetak duluan. Dan itu salah satu hikmah nasusatin data supados daya lepat anu tadi ya udah diperiksa semua. Kade ketika udah ditandatangan aya ke kadieu Pak ieu lepat wah berarti kumaha ieu mariosna. Nah gitu ya salah satu hikmah. Udahlah sakit tuh di sim kuring. Ijab kabul udah dikasih tahu Pak Ujang? Udah belum? Pak Ujang tadi ijab kabul udah dikasih tahu? Aduh sebenarnya udah. Belum, Pak. Itu pemerahan ijab kabul dengan saksi. Jadi beginilah sedikit ya. Yang anu nikah kan biasa di masyarakat gitu, ngawinkeun madawalina. Betul ya? Nah, tapi sebetulnya KUA itu mensahkan yang rukun nikah yang 5. Ya, betul ijab kabul itu wali. Tapi wali itu disahkan oleh KUA, Kade. Yang 5 ini. Makanya KUA berperan penting, tanggung jawabnya bukan hanya secara administratif, tapi tanggung jawabnya langsung ke akhirat. Sim kuring sabaraha kali ngahadiran, akina aya keneh ya. Dina data mah di sini udah ramana betul meninggal, walina ku kakakna. Oh iya, dihadiran ku sim kuring. Ayeuna serah terima, alhamdulillah akina ge cenah aya keneh tiasa hadir di Jawa tinu topi. Paneung gebeg sim kuring. Nah, itu data anakku kakakna. Sementara kakeknya masih ada. Itu kan kakek itu urutannya wali mujbir sama dengan ayah. Nggak bisa selama ada kakek nggak bisa
turun ke wali akrob. Simkuring kan nyetak ngaharewas lah sareng acengan. Oh gitu sih iya. Wayahna ieu ku kakekna ijab kabul. Tapi dina syarat nikah mah geus janten. Angger we ku kakana pira ku dicurat-coret kan lebar. Ya, dina ieu wayahnakeun we. Tapi dina pelaksanaanna kita tetap ku akina. Pak, aya deui nu kieu betul sana. Aya akina aya. Karena cenah diajar lah ku incu. Enggak bisa, pernikahan itu enggak bisa. Ijab kabul itu enggak belajar, enggak ada sih belajar. Kalaupun bade ku kakakna ku raina taukil dulu. Wakilkeun kan gitu. Jadi KUA itu berkewajiban dan berwenang penuh tanggung jawabnya terhadap keabsahan rukun nikah yang 5. Ya, numawi kan tadi Susatin itu jagera itu harusnya ini tiluanannya dengan wali. Betul tidak aturannya apa gitu? Simkuring Marios langsung. Ini betul namanya ada akta lahirnya, ini betul calonnya. Oh iya betul. Dipaksa tidak tanda tangan. Ini awalinya betul akta lahirnya sesuai dengan ayahnya. Oh iya betul sesuai. Kan ayah nu dikukut ku mangna ya. Ayah kan ada di akta lahir namina mangna. Kata Nabi sahana. Itu kan kalau sesuai aturan maka yang menjadi wali dah sebutnya ayahanda. Kan enggak ada di akta lahir dari ke anak dari anu dengan anu kan tidak disebutkan. Ini pamannya enggak ada di akta lahir. Anak disebut. Tuh. Ijab kabul awas. Ini calon istri mah, calon istri unggul mangsa ukur diem ya. Benten dengan agama yang lain, ini mohon maaf punten. Yang lain mah kan bisa jadi ditanya. Ninggalah di TV sok ninggal Pak Inten ya. Pernikahan agama yang lain ditanya, calon istrinya juga ditanya. Kalau di kita enggak, karena dia sudah diwakilkan oleh wali. Ya, apakah ada yang menyebutkan nikah sendiri? Misalkan si Neng abdi nikahkeun diri abdi ka anu boleh enggak? Itu ada kaul Imam Syafi'i boleh. Tapi dengan syarat jauh kartu ka dieu. Daya saha daripada karena pengharaman lebih baik menikahkan secara diri sendiri. Tapi syaratnya ketika udah masuk lagi banyak orang harus ijab kabul lagi. Di kita tidak. Ya, apakah boleh nikah nikah kontrak, nikah mut'ah? Kayak yang di Cianjur Bogor? Enggak, tidak diakui di kita karena banyak yang dirugikan, ya. Nah, gitu. Banyak sih pernikahan-pernikahan yang di Indonesia banyak dilaksanakan, tapi secara undang-undang tidak diambil meskipun dalam fikih ada. Termasuk wali muhakam. Ini wali muhakam itu wali yang diangkat oleh calon pengantin buanana. Nah gitu, itu banyak yang terjadi di kampus-kampus. Ini kayaknya dulu nih dari UIN Bandung nih ya dulu, wah bagian anak kemargi sieun udah weh ka dosen pangnikahkeun. Wah itu wali muhakam. Banyak ya. Payan banyak itu dulu gitu enggak Pak ya? Ada. Itu ada dosen-dosen yang suka menikahkan mahasiswinya. Ada ya. Nah, ini kita tidak diambil oleh undang-undang, enggak bisa. Ijab kabul itu komunikasi dua arah. Jantan antara wali dengan calon pengantin laki-laki. Nah, yang tadi kita paujang, kalau komunikasi dua arah harus dipahami, bukan hanya oleh yang mengucapkan tapi oleh saksi. Nah, makanya tadi kan boleh enggak bahasanya beda. Wali ku bahasa Arab, catin ku bahasa Indonesia. Boleh enggak? Selama dipahami oleh yang bersangkutan dan oleh saksi, maka itu boleh. Kejadian juga kemarin. Kejadian banyak sih kejadian, ya. Nah, ini pengen bahasa Arab, ini betul ini bukan itu. Pengen bahasa Arab dua-duanya. Wah, pakai tulisan. Betul, karena menghadirannya kita santri. Pada apa santri itu non pada di sarung. Betul, jangan nggak bohong ya. Bahkan kutagoni lah dia tanah aja pakai sarung. Pengen bahasa Arab. Ada calon pengantin mah betul udah santri jago bahasa Arabna lah, udah paseh we. Walinya kan bukan. Sanes ngayatakeun ya, sanes ngarapikeun. Da kusim goreng dicek, coba baca dulu anu tulisan teh. Pas dibaca, mahrojnya pabaliut. Punten. Sim kuring kan punya kewajiban naros ka saksi. Kalarasan aya ajengan di pengkeureun. Nah, ceng bade dipaksakeun ku bahasa Arab. Entong mahrojna ge wayahna.
makanya si walina digantos ku bahasa Indonesia ituna ku bahasa Arab. Da saksina apaleun ngartoseun bahasa Arab. Lamun ngartoseun boleh, lamun saksi teu ngartoseun wayahna. Tidak bisa ku bahasa Arab. Anggar bahasa Sunda bahasa Indonesia. Ya. Jadi ijab qabul itu komunikasi dua arah tapi saksi harus paham. Ijab qabul itu ada 3 syarat. 1 ittisal, kade ayah biasanya petugas suka membawa catatan, tenang. Ittisal itu nyambung. Kenapa harus nyambung? Nah ini jadi pertanyaan lagi. Biasanya kan kamu aya ajengan setempatmu ulah ngarenghap. Wah berat ngarenghap. Si keur wali keur ngucapkeun ijabna si nahan we. Pas waktu kan ngap anger. Artinya ittisal dari segi waktu, nyambung dari segi waktu. Tidak boleh kajeda, kamu ku carios anu sanes, atanapi waktu jedana terlalu lama. Contoh, wali itu menyebutkan dibayar tunai, si ajem pewe lah. Wah, sabaraha detik ngahuleng. Ah itu pasti balik deui. Ya. Itu atanapi ka jeda ku kata-kata yang lain. Kena disebutkan omat ya. Pakai dulu basmalah. Cek walina dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi nabi tetap nggak bisa. Kenapa harus nyambung? Itu sebuah indikasi, ciri yang sia teu punya emutan kan lain. Awas, calon laki-laki sudah berazam bahwa mau menjadikan yang di pinggirnya, upami disandingkeun ya, yang mau menjadikan nama tersebut menjadi istri. Nah, makana ngahulang ku waktos ge ulah, berarti kan ngemut deui. Ya, kacirikeun bahasa anak ngemut deui siga nama, aya bahan dipaksa bilih kitu. Tapi ulah rusuh teuing can ge beres ijab, saya terima wah kaciri teuing di moyong. Jadi konsentrasi. Kata-kata nama sakedik paling sabaraha detik ge beres ya. Masih anak saya terima wah. Tapi diucapkannya harus tegas dan jelas. Kade ye, ulah rusuh. Naon sababna? Nu tadi nu kadua, ittisal dari segi redaksi. Bahasa Indonesia insya Allah biasalah. Tapi aya ajengan saksi anu ngalepatkeun. Makanya tadi Surpojang saksi berperan penting. Ya, saksi nikah itu. Bahasa Indonesia kata wali saya disebutkan laki-laki ngedul Ananda. Ini baru nyebutkan Ananda aya nu protes. Sanesnya bohong. Kalarasan sim kuring di tahun 87 kerja ya. Udah berapa puluh tahun tuh. Wah, banyak macam-macam. Anu tadi di sana kabur ge aya gitu kealaman. Ananda, ini siapa namanya? Ananda Zulkifli contohnya ya. Ada saksi yang protes, Pak, jangan pakai Ananda. Gitu, nah sabun Ananda kan anak. Padahal pakai Ananda itu pang anak asa ke anak sorangan gitu ya. Dah bukan anaknya. Wayahna nurut, ulah ada pengen Ananda, ulah nurut ya wayahna kumaha saksi. Sabab saksi punya kewajiban mensahkan ijab qabul. Wayahna ganti pakai saudara. Itu ya, itu kata-kata nih. Ananda anu saya nikahkan dan saya kawinkan. Jawab, saya terima nikah dan kawinnya. Bahasa Indonesia kan pakai nyak ya. Karena redaksinya perempuan dulu yang disebut, makanya pakai nyak. Aya di saksi KDA. Kau kata saksi jangan saya dulu tapi terima dulu, wayahna nurut. Ya. Saya terima cek saksi ulah saya dulu dari bahasa Arab nage pingel heula. Kobil tuh maka terima dulu, terima saya nikah. Bahkan ejaan bahasa Indonesia salah. Wayahna nurutnya tong mereka dawang. Da geus ya anu rugi kudu balikan deui, nurut wayahna kumaha saksi. Nah gitu. Bahasa Indonesia bahasa Sunda mah komo pabeulit. Aya nu kaula, ini ku kaula ku bapak, ku kaula teu meunang ku bapak. Ijab tuh. Kaula nikahkeun ka anjeun ka anak pakai ka banyak. Nah, wayahna nanti saksi yang berperan penting dalam ijab qabul. Bahasa Sunda itu di kalarasan daya proyektor biasanya ditinggalikeun. Abdi nampi abdi nikah ka biasanya pakai ka. Tara kieu nampi abdi nikahna tara ya. Awas di dia rata-rata lazimnya ka.
nampi abdi nikah ka. Awas. Apakah boleh Pak nampi abdi nikah? Boleh. Nampi abdi nikahna boleh? Tidak boleh. Nanti redaksi ijabnya harus dirubah. Itu ya. Ya hati-hati ayah. Nah, itu redaksi dari segi redaksi. Boleh teu kutarima? Kudu narima kan sudah mah Pak Baliut. Bisa tarima, bisa nampi, bisa narima. Makanya saksi nih berperan penting. Hati-hati ya ketika tadi mengangkat saksi, hati-hati. Yang ketiga, itisol itu dari segi matan isinya. Awas salah menyebutkan nama calon istri. Ada yang panjang enggak? Punten ya, punten bisa. Mana ini berkas? Ada yang panjang enggak? Nama calon istri Beliani Febrianti. Terus siapa ini? Ini siapa ini yang Muhtar Effendi betul? Ada? Ada? Ada yang namanya calon Muhtar Effendi? Ada. Namanya siapa, Neng? Trik. Trik Adrin Depitasari ya. Topi panjang. Kumaha lamun lepat. Ayo. Heug ara apa nama ejaan ada hararese bentan sareng simkuring dadan babari. Nama baheula ieu ya. Payan ya Yayan babari nama Sunda pisan. Cobi nu ayeuna kan hese. Makanya hati-hati ketika menyebutkan calon istri. Upami teu pake teks ya. Hati-hati. Boleh enggak lamun depannya wungkul? Nampi abdi nikah ka Neng Adrin boleh enggak? Enggak. Harus lengkap. Nanti saksi. Ya gitu, tanya dulu saksi boleh depannya aja. Nanti wali oge ketika Pak Baliut menyebutkan calon, nah ini hapunten nih ada nih Muhammad Siddiq Ramjani. Heug saksi teh Pak Baliut. Ya punten bisa ya. Kita kan orang per orang itu beda. Hapun tina pelapalan beda ya. Simkuring oge Pak Baliut komo waos parongkong lah hese we. Boleh enggak upami disebatkan Ananda Muhammad Sidik unggul biasa tuh. Padahal ini kan pakainya pakai D. Sidik biasa tuh. D-nya 2. Kumaha lamun teu Sidik. Sidik biasa tuh. Boleh asal saksi membolehkan dan tujuannya betul ke si A. Jadi nanti saksi berperan penting. Makanya hati-hati non tadi sim kuring ulah rusuh, bilih lepat. Komor punya anak, punya kembar, ini si Neng punya kembar. Wah salah kan jadi lain kalanceuna adina nanti. Ya, jadi yang tidak boleh salah nama calon istri dan wali. Hati-hati ya menyebutkan. Ini nih ulah rusuh. Satu itu dari segi waktu, topik. Kedua redaksinya harus benar. Yang ketiga menyebutkan calon istri dan walinya. Kalau mas kawin nanti kan kumaha wali, ya. Kalau ijabnya mas kawin laki-laki, kalau biasanya sok tara disebatkeun, upami disebatkeun boleh. Dengan mas kawin emas sekian gram dan alat sholat dibayar tunai boleh. Dengan mas kawin tersebut boleh. Nganggo mas kawin nu disebatkeun boleh, upami bilih lepatna. Tapi nanti wayahna wali yang harus benar. Bilih si A 10 gram contohna A. Ari wali menyebutkan 20 gram, ayo mana yang A? Berarti si A kada nambihan 10 gram deui. Ya, makanya itulah sigana teh enteng tapi harus bener. Anu utamina di sebanyak yang grogi. Rasim kuring ge upami nikah deui grogi bayan ya. Lamun bakal dia. Insyaallah lah di sini enggak, makanya kan mau mungkin aya iklan Aqua minum dulu. Kalau tidak ada kejadian. Ya, itu hati-hati. Terus satu lagi hapunten pisan, punten. Biasa nih, ini upami dulu ya. Dulu sanes ngabohong kuring kalaresan banyak. Itu kan suka baca dulu istighfar. Suka dulu baca syahadat, sholawat, ditambah kalimat thayyibah. Ada yang menanyakan, apakah itu satu kewajiban? Nah ini, ya, awas. Siga sholat anu nganggo niat aya anu diniatan tadi, aya anu teu nya niatna dilaunkeun lah. Kalau sebelum akad itu tidak wajib, awas ya, tapi diharuskan.
Jadi lamun teu maca ge teu ngagagalkeun kana ijab qabul kade ya, tapi diharuskan piraku atuh da ibadah maca nu kitu wae mun hararese lamun dititah maca Al-Baqarah ulah panjang teuing waktuna CF nya gitu ya. Apakah boleh hanya baca syahadat dan istighfar? Boleh, nggak apa-apa, silakan. Tapi sing bener makanya belajar gitu kan. Upami sanes bohong nih ya, upami dulu nih ada yang nikah di kantor sanes bohong, ini kejadian. Tara dituntun ke orang KUA teh, penghulu, baca dulu syahadat. Pak Bahliut, jangan dulu nikah, balik lagi. Ini sanes bohong. Komo pami maca syahadatna nganggo panjang amantu billahi, wah panjang. Pabaliut wayahna balik lagi nanti apalkeun heula. Nah, bilih anu wayahna kahiji turutkeun, kaduana sing bentes. Sebetulnya yang berhak memandu itu adalah wali. Bukan KUA mah hanya nengetkeun wungkul, betul tidak ini terjadi akad nikah, betul tidak ijab qabulnya terjadi, hanya gitu KUA. Tekadah mandu tekadah keun ku wali. Harusnya yang lebih afdol itu adalah wali yang memimpin istighfar, syahadat dan kata-kata yang lain. Ya. Kada ini si Ana bisi panjang ulah panjang teuing lah. Engke ngobrol sareng wali. Terus ngobrol teh acan. Ngobrol sareng wali ku bahasa naon? Udah biasa lagi ku si Nengna. Bapak, engke si Ana pengen ku bahasa Indonesia paling sok gitu. Da teu wantun sih kana ngobrol langsung. Nanti ngobrol ya, pengen ku bahasa naon. Yang lazim, yang afdol itu adalah bahasa yang dimengerti, bahasa yang lazimnya kita, bahasa Sunda ataupun bahasa Indonesia. Ya, siap ya. Tadi sami ngesor Pak Ujang, bukan hanya itu kenapa harus hadir dalam satu majelis. Ini calon pengantin perempuan, kenapa harus hadir dalam satu majelis? Karena itu kenangan tersendiri. Awas, kenangan tersendiri. Badai sareng Ibu Rahmat salikna boleh, badai disandingkeun boleh. Kita kan nikahnya seumur hidup sekali. Itu kenangan tersendiri. Mengetahui bahwa mendengar, menyaksikan secara langsung calon suami mengucapkan itu, woi, mantep. Apa lamun di ruang lain kan betul teh ini teh si Aan ngucapkeun teh. Pilih kitu mendingan hadir. Ditambih ke depan aya obrolkeuneun ka anak ketika mau nikah si bakal baheula heses seberapa kali di jam pukul gitu. Pan kitu aya dongengkeuneun ya. Makanya kita hadir dalam satu majelis. Mudah-mudahan naon anu didiguikeun musim kuring aya manfaatna. Hah? Oh, kontrol ya. Naon Indonesia Raya teh. Siap. Apa menuju iya, tapi secara alami langsungnya. Buat sekedap nanti Bapak lagi menjelaskan, kita ada acara harus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri Ketika Indonesia ya. Raya dinyanyikan semua berdiri dan bersikap biasa ya. Enggak usah ikut-ikutan. Ini mohon maaf ya, ini dari mulai ini ada edaran langsung dari pusat bahwa jam 10 harusnya tadi udah lewat tuh. Harusnya jam 10, tiap jam 10 mau ada tamu mau enggak sama tamu harus berdiri tiap hari Senin dan Kamis hanya mendengarkan ya. Hanya mendengarkan lagu kebangsaan. Nasionalisnya diragukan. Diragukan. Ini mengenai satu lagi ya, nanti sambil itu jam ini bagi yang nikah ini sama Pak siapa ini teh? Tadi teh Nadia siapa? Nadia sama Pak Irfan udah deal jamnya. Masih tarik ulur. Ya, silahkan. Bagi yang tanggal 9, tanggal 16 berdiri dulu aja.
kasih. Nah ini yang masalah jam ya, itu silakan hubungi, nanti ngobrol lah sama petugasnya, mudah-mudahan bisa tarik ulur. Kalau yang hari kerja, iya, kalau yang hari kerja semacam yang Mukhtar Effendi ya, iya ini hari Selasa. Iya, insya Allah kalau ini jarang lah, makanya mutiasa waktu Senin Selasa hiji-hiji we gitu. Nanti jamnya kita ngobrolnya. Makasih sadayana ya. Sekali ini mudah-mudahan dilancarkan segala rupi pamangsadana ku Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedap ya. Tri, mana? Boleh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Adik-adik atau anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada hari ini adalah terakhir closing, mungkin sudah capek. Udah lelah. Bapak tidak akan banyak yang disampaikan, cuma ada ya beberapa hal yang hari ini mau sampaikan. Yang pertama kali ucapan terima kasih atas partisipasi, karena kursus pengantin itu adalah sebuah sekarang menjadi wajib. Artinya semua calon pengantin diwajibkan untuk hadir. Yang pertama kepentingan tadi ada apa ya, masalah persyaratan. Kenapa Pak? Karena kasus hari ini banyak bermunculan sampai mengeluarkan uang tidak seberapa jumlahnya tapi receh aturannya. Upamanya namanya rahmat kok jadi ruhimat, apakah Pak bisa diperbaiki? Kalau untuk PMA yang lalu 2011 itu boleh, tapi sekarang harus ketika ada perubahan nama itu harus ke pengadilan. Maka KUA bisa merubah ketika sudah ada putusan pengadilan. Itu salah satu diantaranya. Makanya ini tadi diambil masing-masing. Sudah puas ini tidak akan protes, boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu tujuannya tadi kenapa? Karena tingkat perceraian sekarang di Kabupaten Garut khususnya persentasenya hampir berbanding lurus dengan jumlah nikah. Kalau jumlah nikah kemudian 1 tahun ibaratnya 25.000, maka sekitar 20.000 perceraian apa sih yang jadi perceraian? Makanya kesini itu salah satu diantaranya matang tuh, ini udah matang bener nikah, kan nikah itu ibadah. Ibadah itu punya tujuan untuk apa? Untuk mencapai sebuah proses kebahagiaan. Keluarga senang-senang nikah ada. Sebab senangnya mungkin 1-2 hari udah habis. Pokoknya berharap pada hari ini saya paham bahwa tujuan nikah itu adalah untuk mencapai kebahagiaan dalam kondisi berhubungan baik langsung tidak langsung dengan seorang perempuan atau seorang laki-laki. Itu jadi ibadah Allah itu. Makanya itu yang ketiga, harapan kedepannya bahwa ini adalah untuk menuju apa Indonesia Emas 2045 itu siap kita menjadi generasi yang mentalnya kuat, rumah tangannya kuat, trek sukses kumaha di luar. Ketika di awut-awutan ya Bu ya, ayo enak pegawai rumah di bawah kantor itu tidak profesional. Ketika ada masalah dalam rumah tangga, maka selesaikan di rumah. Kerja di mana? Kerja di Bandung. Udah tuh majikan tengah SMS-an, ya kunaon mencari jadi mall. Padahal ini setengah tiru. Itu sebutnya ada sesuatu. Coba ada orang perempuan yang mengerti paham. Paham ada malah gitu ayah. Menikah sama ibu, padahal mereka nagih gaji. Apa-apa silahkan aja di cara nama di papantes kumaha lah supaya seperti itu. Jangan sampai terjadi, oh saya mah Pak udah senior usianya baru 21 tahun cek saha. Perceraian itu tidak mengenal usia, tidak mengenal level, tidak mengenal kasta dalam materi.
karena sering perceraian itu sekarang habis penyakitnya inilah di antara. Jangankan level anak-anakku sekalian, bapaknya kadang-kadang ini jadi penyakit. Untuk level orang tua yang mungkin hanya 1-2 hari lagi kita pensiun, lo bawa yang namanya gogodan melalui HP. Punten kita buka seperti punya teman lama, kebenaran budak, kebenaran jana, ngobrol, nanti etis lah, etis. Kamu kapan suka sama orang masing-masing? Oh catatannya, catat. Ketika sekarang nikah, maka lepaskanlah beban-beban itu. Apakah boleh sudah turut boleh dengan bahasa nanti sing dipersanti. Mending ada kabarnya kamu teh hari ini teh menikahkan aku teh apret. Padahal itu pemajikan batur seraki batu nggak boleh hari ini harus menutup diri. Kenapa? Ketika kita merasa payu orang SMS-an pasangan orang begitu kecewa teh 100 kali lipat. Kenop dina hati nyarekan lepas teu bisa ada urang suka SMS-an sok saling terselubung mulai masa sok pada pani dikadekeun buat HP orang bukaan ayeuna. Kenapa kalau tidak punya keberanian ngambil sikap bahwa hari ini rek lepaskan segala itu harapannya terus mengantisipasi itulah di Bapak Muhammad Ulama intinya mah selamat mudah-mudahan pernikahannya lancar tidak ada masalah kemudian apa yang dibutuhkan hari ini sampai proses pernikahan kalau dibutuhkan kalian kaptusi karuda teh di bawah itu supaya nikahkeun tadi dulu kawin yang juga apa-apa meni asa kabina-bina teh gitu nengan pila kemudian pila jauh teuing akhirnya si balong meniara ku baturan cucut nah apa kawama mah hanya sebagai pelayan masyarakat ketika masyarakat membutuhkan ya nggak apa-apa gitu. Nggak ada pertanyaan sebelum di closing yang selanjutnya. Pri, kamu tadi mana nih kan? Apa? Jam berapa jadinya? Mana calon suaminya? Nggak ada. Pindahnya jam berapa? Pindahnya jam berapa nikahnya? Ada yang terjadwal, siapa lagi yang di sini yang pernah ketemu di Bapak? Ada nggak? Neng di mana nikahnya? Di Balai Katresna. Oh iya, Pak Haji Irfan udah clear tadi udah. Jamnya Berapa? Jamnya pengen jam 8. Jam 8 udah clear sama Pak Haji Irfan tadi yang mau hadirnya. Masih Jam 8 teh apanya? Ijab Akad. kabulnya atau A yang udah baru datangnya? akad jadi jam 8. Dua jam 8 nyiksa untuk gua. Nggak apa-apa, ini yang biasa tradisi semuanya harus paham. Awas Tri, mulai penyambutan, mempersilahkan tamu, WO MC kayak itu kadieu. Waktu ngaji dulu serah terima, jangan lengser. Benar. Petugasnya harus diperhitungkan kenapa? Karena petugas itu tidak satu. Apa saja, Tris hari Minggu 4. Makanya kita harus pasti jam berapa, oh Pak, saya mah aman dan dulu baik, kan ulah nyiksa Bapak. Dari sabalam tempatnya di hotelnya, di Bapak diantar diharap. Enggak, kita nanti aja kita. Nah itu tiba Bapak, nggak ada pertanyaan lagi. Kenapa? Udah hijab kabul latihan belum? Tadi udah hijab kabul. Udah. Coba ayah pakai kacamata, bahasa non makanya. Bahasa Indonesia. Sah calon istrinya. Sah nabina. Hah? Siapa? Parah. Nah, seperti Bapak ke sana mana? Bapak dikasihkan sertifikat kalau bisa ya kabul laki-laki mana? Diki, mana Diki? Sok, Diki, siap Bapak jam kabulnya. Bahasa naon? Sunda. Bahasa Sunda, cek siapa ya. Yang Diki Bapak nikahkeun aja ka putri tegas Bapak anu namina Widiwanti karena mas kawin ku anu dibayar pentan jawab. Nampi abi nikah. Enggak, Cong. Kami diwakil binti Bapak Tani. Lain mas kawin tersebut tunai. Boleh. Saha? Adi Pak. Oke Bapak lihat saya dulu Kipli. Boleh. Zulkifli pakai bahasa naon? Bahasa Sunda. Tuh. Zulkifli Bapak nikahkeun anjeun ka putri tegas Bapak anu namina Biliani kalau mas kawin ku anu dibayar kontan. Abi nampi nikahna ka putrana ka Biliani Binti binti Anas Anda
mas kawin tersebut dibayar kontan. Masih jarang oke nih itu sing tong nyampean di papai KB Rahmat Ini Pak tak aya. ada Henry Henry bahasa non Henry di mana nih kata Henry teh Henry ke so Henry bapak nikah kandidat kaputi tegas bapak anu namina Hanidah kalian mas kawin ku anu dibayar kontan. Sampai abi nikah ke putri bapak anu namanya Anita Melani binti bapak nikah dengan rumah kami datang kami saya kontan. Benar, tapi bahasana nampi abdi nikah kahan dia binti siapa? Binti Roni. Binti Bapak Roni kalian maskan ulah nampi abdi nikah ka bapak. Ka putri bapak. Nampi abdi nikah ka putri bapak anu namina anu anak saha? Anak Roni. Nah, berarti gini. Nampi dia perempuan mah nggak usah ngapain buat laki-laki. Nampi abdi nikah ka Hanida binti Bapak Roni kalian mau mas kawin ku anu dibayar kontan. Nggak usah disebutkan jumlah mas kawinnya. Kenapa? Takut ada yang kecemburuan sosial. Boleh ya kita sepakatinya, dia sepakati. Nanti bisi tuh batur mau tinggal mas kawinnya 100 gram riangan 100 gram nggak boleh. Yang 100 gram belum tentu bahagia. Catat itu. Boleh? Siap. Balikan deh Henry, balikan deh bahasa Sunda Jang Henry bapak nikahkan hidup kaputi tegas bapak anu namina Hanidah kalayan mau mas kawin ku anu dibayar kontan. Sampai abi nikah Langsung kasih nampi abdi dibayar kontan nampi abdi sok tong rusuh iya mah di dia mah seremonial ke di itu nu era mah coba digelung coba siap so Henry bapak nikahkan hidup kaputi tegas bapak anu namina Hanida kalian mas kawin ku anu dibayar kontan. sampai abi nikah ke putri bapak anu namanya Anita Melani binti bapak nikah. Nah berarti bapak yang tadi jangan disebut lagi. Nampi abdi nikah kahandayani binti Bapak Roni kalian mas kawin ku anu dibayar kontan daripada era siap. Cik, terakhir aja kata-kata biar cepatnya kalian mas kawin ku anu dibayar kontan. Bukan, ini kata bapak mau panjang dulu sambil energi. Nampi abdi nikah so kalian mas kawin ku anu dibayar kontan. Sampai abi nikah ke putri bapak anu Nggak usah buang dulu itu nampi abdi nikah kahandayannya Hanifah Hanidah binti anu belajar diawan. Siapa yang kalah diam dulu kamu. Muhammad Siddiq boleh bahasa naon ya Ananda Muhammad Siddiq saya nikahkan dan kawinkan engkau kepada putri kandung saya yang namanya Farah dengan mas kawin anu dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya pada tulisan Nur Raisa Idris binti Bapak Buang Idris dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Oh cakep. Berdiri kamu. Sini ibu kasih dulu ini bentar. Tapi ini jangan dulu kemana-mana ya. Ada duduk dulu situ kan nggak apa-apa ini rasa. Sah. Mana itu pokoknya jadi dikawin dulu. Mana itu berkasnya? Koji tadi ada berkasnya. Oh iya, Kipri. Muhtar Effendi mana? Muhtar Effendi nggak ada. Siap. Koji mana berkasnya bu? Udah paham? Paham? Bisa apa? Yakin? Insya Allah salah dulu. Ulah era, siapa menawan era dan bisa di video, karena kena super kena TikTok. Apa? Pasti seberapa? Kemudian selanjutnya ini adalah sebuah penghargaan di Kawa karena semua memberi sertifikat karena sudah mengikuti Binwin. Kemudian yang selanjutnya, nah ini yang paling tidak mungkin bakal ngahur. Bapaknya kajetipan bukot di Basnas yang sudah memaksakan menteri udah belum? Beli 5 lembar buat 1.000. Enggak, selembarnya ini teh 25.000 diharapkan satu pasang teh membeli 2 lembar paling tidak. Untuk apa sih? Untuk Basnas, Basnas bukan KUA karena cuman ini legal teh artinya mereka ada kekuatan hukum. Boleh manipulasi di kabupaten kota ya imbak calon pengantin di mana-mana juga ada. Karena program Basnas yang dititipkan ke KUA. Boleh bayar 25.000 1 lembar, 50.000 2 lembar dan sebagainya.
infak itu belajar infak. Boleh? Setuju nggak? Setuju. Kalau 1.50 sekarang duitnya ke orang sih yang sholat. Boleh? Siap. Bapak panggil dulu yang pertamanya. Boleh. Jadi jangan dulu pulang, Rik. Andi, sini Andi mana? Oh, Andi kasih ibu dek jualan kan berarti jangan dulu pulang, nanti kita foto bersama untuk laporan. Mau nyemang berapa lama? Arab paling batu 2 cina ibu. Kemarin sih jadi ibadah. Nih, ambil. Sekarang kita soekan itu mana mesti dibayar sama ibu didenda. So, nih. Henry jajak kalonnya sini dikasih saya nih, bawa dulu. Latihan nih udah siap. Tahu, tarik. Boleh, cari pakai. Diki, kedua orang lah tuh bagian ayah masukkan. Udah laki naik main orang salah itu bisa dari Diki kan dia. Kami kayu sama bukan ke bapak begini ini sini. Diki boleh duduk dulu nanti dipoto bersama. Nanti, oh nanti nyemam. Dua. Bapak, saya nak itu aja. Apa? Ini Aja potong. Mana fotonya? Di nomor kas. boleh. Di potongku ini. Nanti. Rahmat. Pokoknya mau beli berapa? 100 juga boleh. Ya, baru aja sebagai ini aja. Ini aja disimpan di sini. Jual kibli. Ini bagus. Sok kayu. Susjatin KUA Garut Kota Mandalika, Mas. Oke,